terkait PKS terkait pengawasan keselamatan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi meteorologi gitu ya Bu ya, Bu Mega ya. Jadi intinya Ya, ini kita akan membahas klausul per klausul mungkin nanti dari teman-teman legal, karena ini ada dua pihak yang saling sepakat antara BMKG Kuala Namu dengan Pak EGM di Bandara Internasional Kuala Namu, GMPT Angkasa Pura II. Nantinya kita akan dampingin oleh teman-teman legal dari sisi legal review-nya, kemudian nanti teman-teman safety mungkin dari bentuk koordinasi yang mungkin selama ini sebenarnya sudah berjalan, hanya saja mungkin ini dibutuhkan hitam di atas putih mungkin dari teman-teman BMKG. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan dan dicapai kesepakatan sehingga PKS ini segera ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mungkin pembukaan dari saya itu saja. Silahkan teman-teman untuk dilanjut atau mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh teman-teman BMKG, kami persilakan. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin ya, saya sedikit ini pembukaannya, Bang Andri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Manajer Safety, Risk and Quality Control AP2, Bang Andri. Dan juga yang kami hormati PLT Manager of Branch Communication Legal AP2, Ibu Paulina, sudah hadir saya lihat, terima kasih Bu. Serta seluruh timnya, terima kasih Bang Fanji dan semua tim yang lain. Juga Pak Darul, kami dari BMKG, mengucapkan terima kasih ini Bapak Ibu, kita mengadakan pembahasan terkait PKS ini karena memang seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, PKS ini yang membahas tentang layanan meteorologi penerbangan sudah dilaksanakan, sudah berjalan sebenarnya. Hanya saja memang harus ada mengikat kerjasama kita ini, yaitu PKS atau LOKA seperti itu. Karena memang kita masing-masing kan ada audit juga. Nah, hal ini diperlukan pada saat audit. Dan karena kebetulan memang ini temuan di kami saat audit, jadi ada terkesan memburu. Jadi kami ini minta tolong juga kepada teman-teman dari AP2, mohon bantuannya untuk kelancaran dari pembuatan PKS kita ini. Karena memang belum secara detail banyak sekali ke hal-hal yang lain, masih hanya layanannya saja yang kita bicarakan untuk sementara. Karena saya tahu semuanya sepertinya lagi sibuk bener gitu loh. Di teman-teman AP2 lagi sibuk sekali, ya mungkin BMKG juga begitu. Jadi kita bahas yang ini dulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan segala macam, nanti mungkin kita bisa amandemen ke depannya untuk yang lebih komplitnya. Jadi mungkin itu pengantar dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan teman-teman dari AP2. Demikian Bang, kami sampaikan ke Bang Fanji. Silakan Bang. Ya, terima kasih Kak Mega dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sehat untuk kita semua. Ya, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Mega dan tim karena sudah selama ini kita sudah berkoordinasi dengan sangat baik ya Kak ya. Dan kami juga mohon maaf karena keterbatasan dan mungkin kekurangan kami yang semestinya ini juga merupakan kebutuhan kami juga sebagai operator bandara terkait adanya LOKA ini, dan baru bisa terlaksana hingga hari ini untuk kita membahas lebih serius untuk disepakati bersama. Namun perlu kami tambahkan kepada mungkin draft yang sudah disampaikan, sudah kami sampaikan kepada tim legal kami untuk dilakukan legal review, dan kami sudah melakukan safety review juga, artinya sudah sepakat kita dengan konten, namun dengan pertimbangan BCG mungkin kita perlu bertanya kepada teman-teman legal. Artinya nantinya jika draft ini ada klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak, monggo di drop aja, begitu ya Kak ya. Karena untuk percepatan mungkin agar tindak lanjut dari audit DNP yang esok ya Pak, auditnya Kak ya, esok bisa segera termitigasi atau tertindaklanjuti gitu. Nah, kami sangat support intinya Kak, kita semangatnya semangat sinergi kolaborasi ya. Jadi kalau bisa memang kita selesaikan hari ini, kita tuntaskan hari ini gitu kan.
Mungkin dari tim legal AP2 ada yang ingin menambahkan atau kira-kira gimana untuk draft PKS ini, apakah bisa langsung kita review dan kita bahas satu persatu klausulnya. Mungkin dari kami itu Kak, silakan dari Kak Paulina dan tim. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo dari Kak Paulina, ada yang ingin ditambahkan Kak atau ditanggapi? Halo. Ya, silakan Kak. Ya, selamat pagi Bu Mega dan Bang Andri dan semua yang di rapat ini. Pak Agus nggak ikut ya? Mungkin suaranya masih terdengar pelan, Kak, mungkin bisa dibesarin volumenya. Halo? Ya, Kak. Ya, jelas Bu. Jelas. Ya, lumayan. Mantap. Oke, jadi kan terkait PKS ini, BMKG bersurat ke Kuala ya, terus minta legal review. Terus terang namanya mereview kan harus ada berkas-berkas lampirannya. Jadi waktu diminta legal mereview, saya juga bingung apa yang mau direview. Soalnya rapat atau pembahasan sebelumnya juga tidak ada antara APB dan BMKG. Memang kata Bu Mega ini sifatnya memang sudah berjalan. Ya kalaupun berjalan kan ini kan nanti tertulis dan ditandatangani, kan legal nggak bisa juga mereview nggak pakai dasar ya. Makanya kita minta dibahas dulu sama-sama di sini. Terus kita juga minta Pak SM juga ikut aja sekalian. Jadi di sini kita bahas langsung pasal per pasal. Nanti kita tanya ya baik Bang Andri sama Pak SM, karena ini kan ada juga kaitan sama operasional kan. Jadi nanti per pasal dan klausul kita bahas, kalau sudah deal ya kita next ke pasal berikutnya. Itu maksudnya saya undang semua pihak tadinya di sini. Kalau bisa sih Pak SM ikut aja gitu. Ya, kita langsung bahas, kita selesaikan di sini apanya PKS-nya gitu. Terima kasih Kak Paulina. Izin Bang Andri mohon izin, kira-kira kita menunggu Pak SM atau gimana? Sedikit informasi Kak Paulina. Jadi kalau kita melihat draft yang disampaikan dan kami juga sudah mereview dari sisi safety, intinya dari sisi operasi juga tidak terlalu memberatkan sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang operator bandara. Artinya mungkin kalau ada hal-hal yang memang itu perlu dikonfirmasi, mungkin bisa kita drop sementara ya, Kak Mega ya. Artinya memang ini hanya sebatas penyampaian informasi cuaca saja dari BMKG. Kalau di lamaran penerbangan itu aerodrome warning ya. Aerodrome warning. Jadi memang hanya sebatas itu. Karena memang poin itu saja yang menjadi finding di auditnya DNP. Nah, nanti sekiranya dirasa perlu untuk kita bahas lebih lanjut, lebih komprehensif, mungkin kita bahas, kita amandemen loka ini di kemudian hari. Jadi memang mengkerucut saja Kak Paulina, kalau memang memungkinkan kita langsung kita bahas klausulnya. Nanti kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi terkait operasi, bisa kita bicarakan lebih lanjut. Itu Kak Paulina, mohon izin.
Atau dari Kak Mega mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih Ibu Paulina dengan Bang Fanji juga. Ya, seperti yang disampaikan tadi, memang kita belum terlalu ini ya, memang terlalu spesifik. Memang hanya yang sudah dijalankan saja yang mau kita bahas ini, Bu. Jadi mungkin tidak sampai ke bagian-bagian lain lah. Mungkin juntrungannya ini kayaknya bagian safety saja gitu. Tetapi ya itu pun kami serahkan kepada timnya AP2. Seperti apa yang baiknya? Silahkan. Gitu aja Bang Fan. Iya, siap Bu Mega. Ya, kalau legal sih pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, isi dari perjanjiannya itu klausulnya itu yang paham itu safety dan operasional dan tidak ada dokumen terlampir. Legal mau mereview apanya yang mau legal review coba? Yang mau legal review apa? Di situ dokumennya cuma tanda tangan antara auditor ya Mbak ya, auditor dengan BMKG, terus PKS, terus legal disuruh review. Review bukan orang operasional, bukan safety, bukan yang paham soal cuaca. Kalau legal mereview coba, legal review apa? Cuma draft bakunya gitu atau cuma formatnya. Jadi makanya saya bilang kita undang dulu entah safety atau Pak SM in case ada hal-hal yang perlu dibahas. Kan nggak mungkin legal mengiyakan yang legal nggak paham gitu loh. Undang di sini langsung aja kita bahas nanti klausul per klausul kalau ada pihak-pihak terkait gitu. Meskipun itu kata-katanya simpel kan, simpel ya mengiyakan aja, tetap aja dulu langsung dibahas sekarang ya monggo gitu. Iya, Izin. Paulina, mungkin bahas klausul per klausul aja Bu dulu. Toh juga isinya kemungkinan lebih banyak di safety sama operasi memang. Mungkin Bang Panji juga paham lah operasi di sini, bisa mewakili lah paling enggak gitu Paulina. Nanti karena kebetulan ini kan ada inspeksi outbound juga, kemungkinan sebagian orang operasi juga ke situ gitu. Kalau bisa ya ini biar Bang Panji aja nggak apa-apa nanti bahas klausul per klausul, karena Bang Panji juga udah sehari-hari sebenarnya melihat pelayanan BMKG ini berjalan juga sepertinya sudah mewakili. Lanjut aja kali Paulina ya, klausul per klausulnya. Ya kalau gitu kita lanjut aja. Yuk. Sip, ya. Terima kasih Bang Andri. Izin Kak Paulina, draftnya gimana? Siapa yang share screen? Ini hostnya siapa? Boleh dari Bu Mega atau dari legal boleh, yang mana aja? Silakan Bang Fanji aja Bang. Bisa share kayaknya nih, karena nggak host. Hostnya siapa? Hostnya Bu Mega kan? Mega ya? Bu Mega aja izin Bu. Oh. Yang file yang kita kirim kemarin mohon izin di-share karena nggak bisa share screen nih kita nih. Oh, nggak bisa share kan ya? Sebentar ya Bang. Yang Word-nya Bu, jadi kita langsung bahas satu persatu. Kalau judul kayaknya clear ya Bu Mega ya. Kalau yang di halaman pertamanya ini pihak-pihaknya sudah clear Bapak Ibu?
Siap, kalau para pihaknya kayaknya udah clear, Mbak. Baik, kita lanjut. Itu yang ya nota kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan PT Angkasa Pura II. Yang 2018 itu sampai kapan, Bu, berasa berlakunya? 5 tahun itu, Bu. Ya, kalau Ada MOU-nya. nota kesepahaman tentang kerjasama Ini kan meteorologi, BMKG pusat dengan AP2 begitu. Jadi AP2, tingkat AP2. pusat. Oh, AP2 pusat. Jadi ini Iya. tinjutnya ya, turunannya ya. Downscale-nya iya, Bu. Oh, jadi selama ini belum ada PKS sama sekali sejak 2018 gitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Ini baru kita. Oh, alah. Nah, terus ke bawah, Bu. Iya. Oji kalau ada masukan bilang aja ya, Oji. Siap, Bu. Mungkin mau izin, Bu, yang halaman satunya itu kata bahasanya doang sih. Ya, silakan. Ya, ke satu mungkin kita ubah pihak pertama gitu. Jadi pertama dan kedua. Oke. Itu aja. Lanjut ke dasar hukum ya. Udah bilang apa namanya? Halo, Bu, selamat pagi, Bu. Selamat Silakan. pagi. Kalau kita kan bagian legal, mungkin saya juga udah baca-baca, mungkin nggak terlalu banyak ya mengenai isinya. Mungkin pihak Ibu atau Mas Septi mungkin yang lebih tahu akan kewajibannya. Mungkin saya baru menambah dari legal, mungkin menambahkan aja gitu kan. Mungkin ada beberapa yang saya tambahkan ya kan di halaman itu tuh, Bu. Halaman pertama. Halaman pertama yang judul kan saya usul ya yang mungkin Ibu nanti yang memutuskan ya. Saya usul ya Angkasa Pura kantor cabang yang judulnya itu, Bu. Ada ya PT Ini ya. PT Angkasa Pura II Persero dalam kurung ya kan Persero kantor cabang ya kan. Ya kantor cabang terus ya Bandara Kuala Namu ya oke. Stasiunnya udah oke Bu ya, stasiun metro. Sudah. Bandaranya diantar aja juga. Terus yang ini nih Bu, yang pihak pertama kan ada tuh atas nama selaku GM Executive General Manager, sama dengan itu Persero, Angkasa Pura II Persero, kantor cabang Bandara Internasional Kuala Namu. Jody Prasetyo selaku Executive General Manager PT Angkasa Pura II dalam kurung Persero kan. Nah, yang di atas juga kayaknya Bu. Terus yang Kuala Namu itu Bu, berkedudukan di Kuala Namu, stripnya tambahan Deli Serdang gitu Bu. Baik. Strip Deli Serdang. Oh yang ini ada T-nya kurang tuh Bu, yang atas nama Pak Jody, di bawahnya. Kantor cabang. Nah, Iya. Terus yang pihak kedua tuh Bu, saya usul yang atas nama Pak Faru Rozi ya kan, ditambahkan gitu berkedudukan di Kapal Roji yang sebelahnya ya Pak. kembarannya Bu ya. Kan alamat tuh Bu ya di mana gitu, mungkin di alamat lengkap kan di Deli Serdang aja atau di mana gitu. Apa kalau Ibu kantornya di luar kalau salah ya? Iya, tapi di Serdang juga masih Pak. Ada atau ditambahin di kabupaten atau biasanya gimana mungkin di surat Ibu gitu kan atau kabupaten. Kalau di surat cukup Deli Serdang aja memang. Oh Pak. gitu saja dengan Ibu gitu ya. Terus sebentar itu Bu. Untuk halaman pertama untuk sementara itu aja sih Bu.
Terus Ya. mengenai Yang berikutnya ada nggak Pak? Biar sekalian saja dulu. halaman kedua, Bu. Yang mengenai definisi. Kan ada nomor 2 tuh, Bu. Pengelola bandar udara Ini adalah yang PT nomor Angkasa Pura. berapa? Ya. Kalau saya usul sih PT Angkasa Pura II Persero adalah badan usaha milik negara gitu kan. Saham ini. Enggak, kita mau menekankan kan kita memberikan layanan cuaca ini kepada pengelola bandara. Jadi pengelola bandaranya ini yang mau ditekankan itu siapa gitu. Spesifik saja Bu ya. Oh iya ya. Iya. Sebentar itu dulu. Sementara itu dulu Bu, nanti kalau ada tambahan saya sampaikan. Baik. Berarti dari timnya Bang Panji safety kalau dasar hukum ini udah lengkap Bang dari sisi AP2-nya? Mungkin bisa karena sudah lengkap Kak Mega, cuman perlu juga ditambahin terkait dengan regulasi bandar udara kan ya, di PM 83 tahun Ya 2017. boleh. Mungkin di Agak kecil suaranya Bang Panji. Cek, udah dengar Kak? Dengar tapi agak kecil. Mikrofonnya kali ya. Di nomor berapa ini Bang Panji? Ya Kak, PM 83 Kak, peraturan menteri. Mungkin di nomor 3 kali ya, setelah undang-undang. PM 8 tahun berapa Bang? Ya, 83 tahun 2017. Di nomor 5 ya. 2017. Iya. Nomor 5 ya Kak. Peraturan Menteri Perhubungan ya? Ya, peraturan Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2017 tentang bandar udara. Tahun 2017 bandar udara. tentang Bandar udara. yang di atasnya ke bandar udaraan juga Bang Panji. Ya, dia khusus operasionalnya Kak. Aerodrom Oke. atau bandar udara gitu. Aerodrom atau bandar udara. Nanti redaksinya bisa kita lengkapi Kak, mungkin di regulasinya bisa lebih lengkap kelihatan. Tentang aerodrom Dalam kurung bandar udara. Oke. Itu aja Bang? Ya, itu sudah mencakup semuanya Kak kalau untuk bandar udara. Baik. Lanjut ke definisi, ada yang mau ditambahkan dari timnya Bang Panji? Ini bandar udara ini dari definisi regulasi ya Kak? Iya. Ya udah pas, udah mewakili. Clear kan? Clear ya di ini definisi? Di definisi sudah clear. Dari tim legal juga? Ya, clear. Mungkin Oke, yang tadi baik. Mas Bu, kan banyak tuh yang masih tercantum pihak ke-1. Tadi kan kita usul pihak pertama ya Baik. Bu, karena Nanti sekalian ya, lebih Bang. familiar ya kan istilahnya saya pihak pertama, mungkin keputusan dari tiga ya kan. Boleh. Iya, pihak pertama. Gimana Bang Harpen? Ada yang perlu dikoreksi untuk maksud dan tujuan? Dari sisi kami sudah clear ya, sudah cocok. Ya, mungkin kalau maksud dan tujuan kan yang tahu kontennya dan konteksnya kan antara pihak teman-teman safety dan BMKG. Ya, yang tahu prestasinya ya teman-teman safety dan BMKG. Kalau memang selama ini sudah sesuai ya lanjut clear gitu. Oke, Mega clear. Sudah ya, Bang Panji? Clear Kak, clear. Clear. Oke, baik.
ke pasal 4, ruang lingkupnya. Ya seperti disampaikan tadi, ini penyampaian layanannya. Clear Kak? Baik. Hanya sebatas pelayanan Nah, informasi ya Kak? Iya, benar. Hak dan kewajiban. Nah, ini Ini mungkin dari di sini nih. kitanya, penyampaian informasi kita. Atau ada yang mau ditambahkan Bang Fanji, informasi yang mau kita sampaikan? Ya sejauh ini yang sangat kita butuhkan ya Kak. Memang ini sudah berjalan dan memang kalau dari sisi keselamatan penerbangan memang item-item ini yang perlu disampaikan ke operator bandara. Artinya ini sudah Baik. di poin pertama ini. Nah ini yang B ini boleh dijelasin maksudnya gimana Kak? Mendapat sosialisasi tentang informasi. Ya, seperti yang kemarin lo diundang kami itu, Bang. Kami perlulah pemahaman terkait WinSIR atau unstable approach terkait cuaca, seperti itu ya itu gitu loh, menyampaikan istilah-istilah baru di terkait cuaca yang mungkin teman-teman dari AP2 kurang paham, seperti itu kita lakukan seperti sosialisasi lah katakan. Setuju Kak? Lebih kurang seperti itu Bang Fanji. Ya, iya Kak, setuju, sepakat. Ini sudah kita laksanakan juga ya. Iya. Oke, yang nomor 1 clear, nomor 2. Nah, nomor 2 ini perlu ditanyakan lagi nih, menjamin keamanan peralatan pihak kedua yang ditempatkan di area Bandara Internasional Kuala Namu. Sebenarnya memang karena alatnya teman-teman BMKG ada di lingkup pengamanan kita ya di wilayah bandara. Iya. Kami dari sisi safety sebenarnya ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Sementara juga ya memang dalam cakupan keamanan bandar udara. Namun perlu adanya konfirmasi ke teman-teman tadi security operasi gitu kan. Nah, saya tanya lagi nih ke teman-teman legal. Kalau memang ini artinya cukup memberatkan kali ya, perlu kita bahas lebih lanjut, bisa di-drop kah ini poin yang ini Kak gitu. Menurut Kak Mega gimana dan tanggapan dari teman-teman legal gimana? Ya makanya ada klausul ini, makanya saya undang Pak SM operasional karena legal nggak bisa menjawab ini, yang jawab ini Pak SM-nya atau at least manajer AFSEC lah gitu. Ini gimana masalah kewajiban-kewajiban ini, kira-kira menyanggupi nggak orang operasional, menyanggupi nggak Pak SM gitu loh. Nanti kita buat ya kan lo enak aja nggak tanya-tanya kita kok main iya-iyain. Jadi istilahnya ini kan antara para pihak, antara unit teknis harus tahu dan harus mengiyakan dulu ini gitu. Makanya saya bilang legal nggak bisa memverifikasi tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait gitu. Ya kalau mau di-drop ya di-drop. Kalau enggak ya undang aja lah, entah Asmen Afsek atau siapa ya, Pak SM enggak disposisi apa. Mbak Paulina, kemudian saya hadir nih. Ya. Oh, siap. Aduh, Pak SM Terima kasih dari Pak katanya nggak bisa hadir. Udah terkejar-kejar. Aduh, cocok lah Pak. Pas klausul Bapak gitu. Nggak apa-apa, pas saya masuk pas poin ini kan gitu ya. Kemudian tadi siap. saya habis ada rapat juga tadi. Jadi terkait Terima poin kasih banyak Pak SM. Ya Bu Mega, semangat ya. Ya, kalau bicara poin ini A yang menjamin keamanan peralatan pihak kedua kan gitu ya. Nah, kalau bicara pihak kedua, memang ini kan ada hal yang berbeda ya. Kalau kami kan intinya lebih kepada keamanan itu untuk area yang mencakup tanggung jawab dari AP2-nya sendiri, seperti itu ya. Dan khususnya itu secara umum AP2 sendiri, khususnya untuk wilayah keamanan dan keselamatan penerbangan orang-orang yang memang dikategorikan wajib ya mengikuti aturan-aturan sehingga penerbangan di dalam penerbangan keamanannya bisa terjamin, seperti itu.
gitu. Tapi kalau bicara pihak kedua, kayaknya kami di job desk kami ini bukan kita menolak ya Bu, di job desk kami nggak ada, itu masalahnya kan gitu ya. Artinya kalau kami memposisikan ini, kalau ada di job desk bagi tugas kami siap, intinya itu. Tapi berhubung di job desk kami untuk pengamanan pihak kedua, peralatan pihak kedua kami nggak ada, kayaknya kami belum berani untuk melangkah ke sana Bu, itu intinya. Ya, mohon dipahami ya Bu ya, ini seperti itu. Siap Pak. Tidak Ya. apa-apa Pak, kita Iya. skip juga nggak apa-apa yang ini karena Betul, memang kalau ini begini kan enak ya, kita diskusi clear, satu pemahaman sehingga oh ini poin ini oke, sebagai tanggung jawab kami siap. Tapi kalau memang di luar job desk kami juga nggak bisa melangkahi itu. Itu sih Bu Mega, yang Mbak Paulina. Ya. Terima kasih banyak Pak SM. Memang ini harus ikut dari pihak security nih kalau membahas ini memang. Tapi nggak apa-apa karena memang ini yang awal dulu Pak, nggak apa-apa, nanti nextnya mungkin kita akan bahas ke tim atau ke bagian security. Mungkin untuk sementara ini boleh ini di skip dulu gitu loh, Skip dulu ya, betul. Iya benar Pak, silakan Pak. Ya. Oke, dilanjut ya. Jadi dihilangkan ya Bu Mega ya? Iya. Oh ya, karena memang kata-katanya berat ke pihaknya Pak SM itu karena menjamin loh. Itu kenapa Pak SM yang di ini dikejar. Menjamin peralatan loh, peralatan orang, tapi yang suruh menjamin itu Pak SM. Itu sih, nggak bisa. Kamu melangkahi direktur utama apa? Begitu kan repot itu nanti. Siap Pak. Oke, dilanjut. Baik Pak. Kalau yang ini Bang Panji, yang poin-poin berikutnya? Ya, yang selanjutnya ini dalam hal gangguan ya, kerusakan peralatan. Ya. Karena kebetulan ada display kita di terminal keberangkatan. Misalnya hanya menyampaikan informasi, memang sudah disampaikan selama ini dari tim informasi. Ini Pak Lasman ini Bu Mega. Gimana? Ini ininya Pak Lasman ini masalah informasi. Atau ini kita skip dulu Kak Mega, nanti paralel dengan yang tadi kita bahas lebih lanjut karena perlu konfirmasi dari PIC-nya. Baik. Mungkin dimerahkan aja Mbak Bu Mega, jangan dihilangkan. Baik. Karena ini agak-agak masih bisa ya, bisa ditoleransi mungkin ya. Iya, karena itu terkait ke unit lain gitu. Baik, Bu. Bagian IT. Yang selanjutnya ini sudah masuk ke informasi ya. Iya, benar. Ya, ini clear, ini bisa. Ini memang kita sudah jalankan juga. Yang disampaikan BMKG sudah kita sampaikan ke jajaran KNU, khususnya B2. Nah, yang C ini juga sama kan, ini kayak yang A tadi, perlu konfirmasi. Sama. Nah, yang poin D ini? Maksudnya yang C ini perlu dimerahkan dulu kali. Yang mana itu Bang? Berikan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi. Karena ada teknologi peralatan komunikasi. Apa juga lah Bang, ini nggak urgent banget deh kayaknya. Apa di skip aja? Gimana Bang Panji? Sebenarnya nggak urgent banget. Ada PIC teknologi komunikasi itu ada di Pak Lasman kan. Ya makanya maksud saya tidak begitu urgent dalam apa ini gitu kan. Karena kan memang yang memberikan informasi itu kita. Kecuali juga dari Bang Panji juga mungkin baru. Ya kita dan skip dulu gitu. Media kita pun, media penyampaiannya juga masih sederhana. Gimana, kita skip aja ya Bang? Ya kita skip aja kan. Memberikan akses kepada pihak kedua dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta keperluan lain terkait layanan informasi. Ini mungkin ke mohon izin ke Pak SM, mungkin Pak SM ini mungkin kaitannya ke security kali ya. Izin Pak SM. Ya, kalau yang poin ini kan bahwa
bahwa ini istilahnya kan mitranya BMKG ya Bu ya, betul ya Bu ya. Benar. Ya. Artinya kami tetap akan mendukung, kan gitu ya, akan mengizinkan. Mungkin ada tambahan, harus ada prosedurnya kan yang tetap reportnya ke ke Otban Otoritas ya. bandara. Iya. Otban, iya otoritas bandara. Mungkin ada dikurung di dalamnya gitu kan. Artinya di sini pertambahan artinya bahwa sesuai persetujuan Otban kan gitu ya. Ini kan kalau ini kan nanti akan masuk wilayah-wilayah RZ ya Bu ya, wilayah-wilayah di dalam ya. Benar Pak. Nah itu kan, artinya seperti itu. Kalau wilayah RZ ada prosedurnya, nanti ada sesuai prosedur aja, mungkin gitu ya. Kalau sesuai prosedur, nanti prosedurnya sesuai dengan prosedur. Nah itu aja, saya rasa. Jadi prosedurnya tetap dijalankan. Nanti kami juga ikut akan membantu Bu pengawalannya. Kira-kira Bu Paulina udah cocok bahasanya Bu? Ya kalau Pak SM udah clear, lanjut aja Bu. Baik. Lanjut ya Bang Fanji, yang ke poin ketiga. Nah ini mendapatkan media komunikasi untuk penyampaian informasi teknologi ini mungkin redaksinya bisa dibuka kan ya. Kalau mendapatkan itu seolah kita ini ya, kita memberikan alat gitu ya atau fasilitas. Menyediakan kali ya. Menyediakan ya. Yang selama ini sudah berjalan dengan WA Group itu ya kayak. Benar. Pihak pertama tuh Mbak Mega. Ya benar Bu, nanti kita semua Siap, ya. Control F aja ya. Replace aja nanti sekalian. Iya, benar. Ya. Ada lagi Bang Fanji? Yang B tadi di skip juga kan sama benar. Dengan ini sama juga dengan yang poin tadi kan ditambah yang apa namanya sesuai prosedur. Bang Harapan kalau udah masukan ngomong aja Bang. Ya Bos. Clear ya, clear Kak. Yang nomor 3 clear ya. Bang Harapan clear. Lanjut. Baik, poin keempat, Bang. Kayaknya sama tadi dengan yang di atas. Ya, sama. Clear. Nah, ini ini di kakak ya. Iya, kita. Gak ada masalah kok, kita memang wajib ini. Ini clear? Iya. Lanjut berarti ke pasal 6 ya. Pasal 6 ya? Iya. Kalau ini kita sudah ya Bang Panji, dari kami udah clear, memang ini sudah dijalankan. Ini dimerain untuk ditambahkan ya Bang Panji, nggak ada masalah, bagus. Kita akomodir. Itu clear kan? Pasal 6. Oke. Ini umum ya, normatif ya kayak ini fasilitas normatif. Clear Kak? Yang poin 1 sampai 6 clear. Sudah ini diisi Bang Fanji, udah yang ini ya. Ini kontak kita. Kontaknya. Pasal 8 gimana ini clear ya? Tidak ada. Karena nggak ada pembiayaan, gimana Bu Paulina? Ya. Pasal 8?
Tanggung jawab para pihak itu pembiayaan yang bagaimana ya, Mbak? Kalau melaksanakan contoh misalnya kan dalam melakukan layanan kami misalnya ya biaya dibebankan kepada kami sendiri seperti itu maksudnya Bu. Nah, kalau AP2? Karena AP2 sebatas penerima informasi. Gimana Bang Panji? Ada kira-kira sisi biaya? Soalnya di sini para pihak, berarti kedua belah pihak dikenakan pembiayaan di sini. Ya kita Atau kan kalau harus clear, ini Bu. Anggaran soalnya itu. sebenarnya nggak ada Gimana Bang pembiayaan Panji? ya. Nanti di Untuk demo keuangan kita. Ya, terkait pembiayaan sebenarnya nggak ada pembiayaan ya, Kak Mega ya. Antar koordinasi kita, informasi yang diterima juga sebenarnya nggak ada hal-hal yang terkait pembiayaan. Atau mungkin pasal ini di drop saja Kak Mega. Boleh? Ini saya lihat Bu, ini apa menambahkan. Ini pembiayaan ini saya lihat di apa nota kesepahamannya kan sebelumnya yang induknya kan saya lihat pembiayanya para pihak juga gitu, yang apa direktur. Apa sama aja ya? Kalau nggak salah saya lihat yang kontrak induknya begitu juga. Tapi tergantung nanti teman-teman gimana. Mungkin ini Ya, bisa kalau di MOU kan sifatnya kan umum. Karena ini sudah PKS, makanya saya tanya pembiayaan ini dalam hal apa biar clear gitu. Jangan sampai nanti jadinya udah selesai ditandatangani, Ya. pembiayaannya malah ambiar gitu, nggak jelas panduannya apa. Gitu. Saya rasa Mbak Paulina, Bu Mega ya, kalau mungkin kalau di MOU-nya secara umum kan sudah disebut ya pembiayaan. Nah, ini kan lebih detailnya. Tapi kalau detailnya kita nggak bisa menyampaikan pembiayaannya apa, ranahnya di mana, mungkin kalau saya mungkin ini bisa di skip kalau saya. Pendapat yang lain silakan. Tapi di MOU itu secara umum kan sudah ya. Kalau kita bisa menurunkan detailnya, seperti yang sampaikan Mbak Paulina tadi, kita masukkan detail biayanya apa aja. Tapi kalau nggak bisa, kita mengacu pada MOU aja, ini bisa ditekot detailnya. Gimana kira-kira Mbak Paulina, Bu Mega? Kalau dari sisi BMKG ya silakan aja Pak, karena memang kalau dari kita memang ada sisi pembiayaannya. Tetapi Ya. kalau misalnya dari sisi AP2 tidak ada ya dihilangkan saja gitu. Gimana Bang Panji? Ya, setuju juga Kak Mega, karena memang kita kan membahas spesifik hanya sebatas pemberian informasi ya Kak ya. Belum terlalu jauh dalam hal apa tadi peralatan segala macam, memang belum perlu dimasukkan proses pembiayaan. Kita drop dulu ya Kak ya. Baik. Jangka waktunya 5 tahun udah clear ya Bang Panji. Walaupun nanti mungkin bisa kita amandemen lah. Clear Kak, clear 5 tahun boleh. Selanjutnya Bu Mega izin kalau di AP2 setahu saya kalau jangka waktu sampai 5 tahun itu bukan di Pak EJN ya? Ya. Itu udah harus ke direksi. Setahu saya. Baik. Kecuali ada pendelegasian dari pusat ya. Cuman ini kayaknya nggak ada pendelegasi dari pusat. Tidak ada Bu. Jadi ini yang lebih pasnya berapa ya Bu? Nanti mungkin Bu Mega, Bu Paulina dicek aja yang skip yang ini berapa tahun kewenangan EGM itu kita masukkan sesuai kewenangan supaya karena kalau kita mengacu ke pusat terlalu lama ya Bu nanti prosedurnya birokrasinya ini kan karena dikejar waktu juga dari BMKG pemenuhan auditnya Bu ya. Mungkin sesuai dengan kewenangan EGM aja Mbak Paulina itu kemudian nanti setiap itu dapat dievaluasi. Siap Pak. Saya kalau izin 2 tahun ya? 2 tahun ya Oji? Coba dibuka lagi nanti. Dibuka aja, mungkin tulis 2 tahun. Kalau untuk cabang sih, prosesnya 2 tahun. Nanti saya konfirmasi ke pihak pusat dah untuk memastikan. Ya, artinya Bu Mega yang poin ini nanti akan kita isi ada di AP2 nanti akan kita sesuai dengan kewenangan IGM Bu ya. Baik Pak, silakan. Oke. Baik, yang poin berikutnya. Poin kedua, oke.
Kalau poin berikutnya, kedua, ketiga, sudah bisa ya Bu Paulina? Ya, udah itu udah ini udah clear, Bu. Kayaknya ini udah baku ya. Ya, Kayaknya udah clear jadi lah bisa ini. ya Bu? Iya. Oke. Yang force major-nya, Force major ini dari mana Kak? Dari regulasi kaki? Enggak? Iya. gimana Bang Panji? Yang force majornya definisinya dari regulasi BMKG ya Kak ya? Benar. Ada yang Ya, mau di ini lagi, dipersempit? Secara apa namanya? Mandatori memang hanya sebatas ini kan yang disampaikan Iya. ke operator. Udah clear Kak kalau memang seperti itu? Gimana Ibu Paulina? Kenapa tadi Bang Panji? Apa tadi yang ditanya? Dari kalimatnya sudah tepat ya Kak ya? Tidak ada perlu perubahan. Kalau force major kan sifatnya internasional ya, bukan cuma Indonesia aja. Jadi itu sifatnya udah umum sih kalau force major ini. Berarti udah oke ya Bu? Tuh. Ya ini juga Pasal kayaknya udah 11 umum. sama ya Kak Paulina ya, clear ya. Ada masukan atau perubahan bagi Kak Paulina? Udah clear lah kayaknya kalau ini. Ini yang terakhir penutupnya. Bang Arpen? Dan terakhir ya. Pak Faru Rozi. Oh ya, ini apa? Mungkin tambahannya mungkin kalau ini yang bagian halaman paling bawah itu, oh yang mana? Nanti Pak Faru Rozi yang nanti tangani. Yang mana? Ya mungkin ini kita penyesuaian saja Bu, yang kayak yang di mana kalau angkasa pura II pasti ada perseronya gitu kan kalau pihak pertamanya. Tadi pihak pertama dan yang angkasa puranya akan diperbaiki, Pak. Oke. Mungkin satu lagi Bu di pasal 7. Pasal 7 tadi ya. Cuma meluruskan redaksi saja. Iya. Karena kan dari seluruh pasal saya lihat kan kita menggunakan bahasa media gitu. Jadi kalau bisa pasal 7 kalau itu bahasanya media komunikasi gitu dengan fasilitas. Itu aja. Untuk mensinkronis saja sih. Ya. Begitu ya Pak? Ya benar Bu. Baik. Ada lagi yang lain Pak? Paling bawah sebelah kanan itu buat ini biasanya paraf itu kan? Iya paraf. Ya Bu ya, yang kotak-kotak kecil yang paling. Iya paraf. Ya istilahnya nanti kalau udah selesai kita paraf Pak. Tapi usul saya biasanya kalau misalnya halaman terakhir itu karena udah ditandatangan tuh yang para pihak biasanya dihilangkan ya. Karena mesti parafnya untuk mengetahui dan telah dibaca karena udah tanda tangan kan halaman terakhir. Usul saya itu kan. Biasanya begitu saya kalau kontrak-kontrak karena
nggak ada tempat Paraf lagi ya Pak di penandatanganannya. ya yang di paling bawah halaman terakhir. Iya. Oh, tanda tangan. Itu Baik, aja, masuk nanti. data. Karena kebetulan masih satu ini nanti Pak di ini kan ya. Di Ya, Bu. editingnya. Oh iya. Sudah kami catat Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya kira ada lagi dari tim legal untuk koreksi secara keseluruhan. Kalau dari legal kayaknya udah clear Bang Panji. Si Kak Paulina dan tim. Jadi nanti selanjutnya draft ini mungkin Kak Mega bisa rapikan dulu Kak ya. Jadi Baik. setelah dirapikan, diserahkan melalui saya juga. Nanti saya serahkan ke teman-teman legal juga untuk dilakukan namanya penomoran ya. Penomoran. Baik. Sekalian nomor dari BMKG juga BMKG dicantumkan. ya, siap. Selanjutnya gimana Kak Paulina? Apakah ini langsung bisa serahkan ke Pak Ejim atau bagaimana nih Kak Mega? Mbak Mega, Siap Bu. ini nanti bisa ada risalah rafatnya nggak Mbak? Boleh kita buatkan Bu. Jadi sekalian aja nanti pas kami nyerahkan ke Pak EJM, nyerahkan draft PKS-nya sama risalah rapatnya Mbak. Baik, akan kami buatkan risalah rapatnya Bu. Iya, thank you Mbak. Ya, mungkin begitu Kak Mega. Ada lagi yang mau disampaikan terkait ini? Bu Panji nggak WFH kan? Kami WFO nih. Kalau pakai Siap, cuti gini, mantap. WFO semua nih. Difinalkan nanti ya Bang. Ya, Mohon izin ya Bang, tak repoti dulu. siap Kak Mega, siap. Yang bertanya lagi nih Kak Paulina, kira-kira sampai ditandatangani Pak JM, mungkin penyerahan ke Pak JM kali ya. Ketika nanti risalah sudah dibuat, kira-kira berapa lama ya Kak Paulina? Mohon izin. Ya kalau sudah masuk risalah rapat, terus PKS-nya kan kita udah bahas nih. Kita tinggal sampaikan ke Pak EJM. Berarti kita tinggal nunggu Pak EJM-nya tanda tangan. Kalau in case ada Pak EJM tanya, ya kita jawab aja. Nanti legal jawab sesuai dengan respat kita nanti. Kalau Bapak tanda tangannya kapan kan kita nggak tahu. Ntar Bapak sibuk. Yang jelas segitu nyampe ke kita sudah clear semua. Nanti kita langsung serahkan ke Pak EJM. Baik, terima kasih Kak Paulina atas bantuannya. Ya mungkin itu Kak Mega, artinya kita sudah clear untuk membahas draft PKS ini. Nanti kami tunggu risalah rapatnya. Atau perlu bersurat ya Kak Paulina ya? Bersurat lagi kah? Boleh Mbak Mega. Jadi bisa kayak menindaklanjuti hasil rapat hari ini, rapat pembahasan Mbak Mega, langsung aja mohon persetujuan gitu Mbak Mega. Jadi nanti kami notakan ke Bapak dasarnya dari surat BMKG-nya gitu. Intinya Bapak kan kemarin bilang bagusnya ini dibahas dulu. Karena belum ada pembahasan kok langsung ada PKS. Jadi istilahnya sudah ada rispat, terus Mbak Mega sudah menyurati minta persetujuan dasarnya rispat kita. Nah, itulah dasar kita naikkan ke Pak IJM. In case Bapak nanya, ya kita sampaikan aja ini rispatnya Pak, sudah kita bahas sama-sama gitu Mbak Mega. Baik Bu, berarti nanti kami bersurat, dilampirkan risalah rapatnya, suratnya untuk memintakan persetujuan Pak IJM. Ya, sama draft ya, sama draft yang sudah diperbaiki ini. Ya, dilampirkan begitu ya Bu? Ya, siap. Baik, terima kasih. Kira-kira Kak Mega ada lagi yang mau disampaikan? Ini terakhir Bang Panji, saya ada tambahan izin nih. Yang halaman terakhir Bu Mega, yang kolom penandatangan.
Kalau saya kan biasanya untuk pembuatan draft kontrak itu kan awalnya pihak pertama, habis itu instansinya ya kan. Jadi jabatan eksekutif itu biasanya di bawah nama itu. Di bawah maksudnya ininya Pak Di bawah ya? nama Pak Seperti Jody, ini? di bawah Oh. nama apa? Underline. Nah, biasanya Di dalam sini? kurung biasanya. Iya. Oh, gini. Karena Instansinya kami di atas. biasanya di atas, Pak. Gitu. Bagusnya Ya, gimana? Terserah aja. Kita menyesuaikan aja, Pak. Ya udah nggak apa-apa yang saya usulkan juga nggak apa-apa. Nah, ini kan di atas itu kan instansinya stasiun ya Bu ya, stasiun meteorologi kelas 1 Kawalanamu. Nah, di jembatan ini bawahnya kepala gitu kan. Oh. Di bawah atas Pak di bawah nama Pak Fru Rozi. Samain ada di samping. Kepala stasiun meteorologi gitu kan. Gini biasanya. Gini, Pak. Iya, dalam kurung kepala stasiun meteorologi. Kepala aja. Atau kepala nggak apa-apa. Iya. Biasanya jabatan di bawah biasanya. Baik, Pak. Seperti ini ya, Pak. Yang udah punya. Iya, boleh. Siap. Atau dalam kurung nggak apa-apa. Ada lagi, Pak? Itu aja dulu, Bu, cukup. Cukup. Lanjut deh. Terima kasih Bang Arpen. Berarti nanti ini kalau sudah dirapikan, Kak Mega langsung ditandatangani ya sama Pak Kepala ya? Boleh. Tapi Ya, itu masih bersurat dulu. Gimana bagusnya? Nah, gimana Kak Paulina? Apakah langsung sudah tinggal tanda tangan Pak GM atau masih draft mentahnya lagi mau dikoreksi lagi untuk finishing gimana Kak? Gimana? Kenapa tadi Bang Panji? Ya, artinya kan ini draftnya sudah rampung nih, tinggal dirapikan saja penulisannya, pengetikannya. Apakah langsung bisa ditandatangani Pak Kepala Stasiun Meteorologi untuk disuratkan ke kita atau masih dalam draft kosong juga gitu, mau dikoreksi lagi? Izin Mbak Mega, sebaiknya sih jangan ditandatangan dulu ya, karena kita nggak tahu entah Pak izin ada ini komentar. Kayak nodong itu namanya. Intinya mengajukan permohonan persetujuan aja dulu, makanya dilampirin aja dulu rispat dan segala macam. In case Bapak minta BMKG duluan kan gampang, Mbak kan tinggal kita WA, kan dekat kantornya. Iya. Nanti kalau didahulukan tahunya Bapak merasa dilangkahi gitu. Iya, benar. Yang penting kan dari pimpinan Mbak Mega ini udah clear kan? Siap, udah. Jangan sampai Bapak nanti udah mengclearkan pimpinan Mbak pula yang nggak clear di sini. Iya. Jadi maksudnya dari pimpinan Mbak Mega clear dulu ini, baru sampaikan ke kita gitu. Jangan sampai kita dulu Bapak udah clear, ternyata nanti dari pimpinan Mbaknya malah yang belum clear gitu. Jadi clear dulu di sana baru ke kita gitu. Siap. Jadi prosedurnya kayak tadi aja, udah clear di sana, terus surati ke kita, lampirkan risalah rapat sama draftnya, terus mohon persetujuan Pak IJM, udah gitu aja Mbak. Ya Bang Panji, kita ikut prosedur seperti itu aja. Mungkin Pak SM ada yang mau ditambahi Pak SM? Judulnya dong, lihat judulnya tadi saya telat nih. Baik. Judul depannya. Perjanjian anak-anak. Kan gini, kalau lihat substansinya ini lebih di BMKG, betul ya? Benar, Pak. Betul. Perjanjian kerjasama antara AP2 dengan BMKG. Apa enggak BMKG yang di atas, AP2-nya yang di bawah? Karena ini tupoksinya BMKG. Jadi nanti saya nggak tahu nih, apakah nanti di pihak satunya BMKG, di pihak 2-nya pihak AP2. Karena kalau lihat secara isinya,
isi di sini lebih kepada tentang BMKG. Biasanya yang itu menjadi pihak pertama. Bagaimana Mbak Paulina? Ini baru pendapat pribadi saya sih. Ya, gimana, Mbak Paulina? Siapa SM? Karena para pihaknya ya Pak ya? Ya betul kan, ini kita bicara isinya, materinya semua penuh BMKG ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya salah atau enggak. Perjanjian kerjasama ini mungkin pihak pertamanya menjadi BMKG, pihak keduanya kita, seperti itu. Karena substansi isinya lebih kepada BMKG seluruhnya. Kita yang akan mensupport minimal ya, kan gitu. Support ya cocok sih Pak. Kedua. Ya, gimana? Ya Pak SM, kayaknya memang lebih tepat ke situ karena ini sebenarnya kalau ibaratnya bisnisnya meteorologi sebenarnya. Jangan kita pihak ya, satu, memang pihak cocok. satunya jadi BMKG. Iya. Betul ya? Iya Pak SM. Maklum Bu Paulina tidak biasa mengerjakan yang bukan operasional ini. Enggak apa. Sama-sama belajar Bu, kita sama-sama belajar. Kalau penempatan logonya juga ya, dua. Kalau logonya Ibu bertukar juga? Kalau logo kayaknya nggak ada masalah ya? Kalau logo nggak masalah. Kalau logo kayaknya nggak ada masalah, menunjukkan lagi Bu. Kayak pertama pihak keduanya. Kalau pihak-pihaknya Bu jadi bertukar juga nggak Bu? Ya, bertukar lah berarti. Bertukar. Position. Oke, baik. Berarti nanti kami edit lah Bu. Edit aja di sini. Nanti itu ada orang uji sama Arpen. Samaan. Nanti takut salah Mbak. Ya, baik. Mbak Paulina, biar lebih cepat mungkin nanti setelah ini diedit, kita paralel. Di satu sisi nanti timnya Bu Mega akan mengirim surat yang draft yang kita bahas ini mungkin bisa di WA juga ke Pak EGM biar beliau baca. Jadi pada saat surat masuk dari pihak BMKG, kita juga udah siap dengan ininya Pak EGM juga udah terinformasi. Saya rasa itu kali ya. Ya, siapa nanti kita informasikan Pak. Oke. Saya izin ya. Bu Paulina mau ada kegiatan dengan Kautban ya? Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke. Terima kasih Pak.
Udah ya, Bu? Ya, perseronya belum itu. Perseronya Kak kurang kan? Oh iya. Perseronya sekalian, ya benar, persero. Oke. Mungkin presisinya kali ya. Oke. Oke, Bang Panji. Gimana? Kak Sudah? Paulina dan tim. Bang Roji, gimana Bang? Udah clear? Clear, Bang. Atau perlu dibacakan satu per satu kan? Nggak usah. Nggak usah lah, Bu. Bacakan aja lah. Oh, Baik. pasalnya. Oh, pasalnya aja langsung nih, Bu. Ya. Bang Arman dibaca tuh Bang. Mana Bang Arpennya? Bang Arpen yang bacakan atau saya? Bang Arpen lagi itu ngobrol tuh sama vendor. Oh. Ayo Pak Mega aja Palwaji. yang baca. Oke, pasal 1 dasar hukum Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 seterusnya ya, ini udah normatif nih ya, sudah dipakai tadi, mungkin lanjut aja ke pasal 2-nya. Mungkin pasal 2 definisi. Ini pun sudah normatif juga, Bu ya. Ya. Ya, ini istilah sesuai dengan istilah yang ada di undang-undang kan, Bu? Iya, benar. Ya, sudah ini mungkin sudah normatif. Lanjut saja ke pasal selanjutnya. Maksud dan tujuan, maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan koordinasi perolehan informasi meteorologi penerbangan dalam rangka mendukung keselamatan operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu yang telah disepakati dalam perjanjian ini, khususnya dalam pelayanan informasi aerodrome warning. Ayat 2, tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya ketersediaan informasi meteorologi penerbangan yang memadai bagi pengelola bandara dalam mendukung terciptanya keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu. Pasal 4, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyediaan dan penyampaian layanan informasi meteorologi penerbangan dalam rangka mendukung keselamatan operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu, khususnya layanan informasi aerodrome warning. Pasal 5, hak dan kewajiban. Ayat 1, pihak pertama mempunyai hak sebagai berikut. Menyediakan media komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan kepada pihak kedua. Mendapatkan akses dari pihak kedua untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta keperluan lain terkait layanan informasi meteorologi penerbangan di Bandara Kuala Namu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ayat 2, pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut. Memberikan informasi cuaca di wilayah Bandara Kuala Namu terkait dengan prosedur penerbangan, jenis informasi yang diberikan kepada pihak kedua berupa lanjut ke bawah. Berupa 1, data pengamatan rutin cuaca Bandara Kuala Namu, perakiraan cuaca Bandara Kuala Namu, peringatan dini cuaca ekstrim di Bandara Kuala Namu atau aerodrome warning. 4, informasi aktivitas gunung berapi. 5, informasi cuaca lainnya yang mendukung keselamatan penerbangan. Poin B, memberikan sosialisasi tentang layanan informasi meteorologi penerbangan pada pihak pertama, melakukan pemeliharaan dan perbaikan pihak pertama dan yang ditempatkan di wilayah pihak kedua. Ayat 3, pihak kedua mempunyai hak sebagai berikut.
pihak Maaf, kedua ini tadi ya Bang. Oh iya, benar. Karena kan tadi kan kita bahas masalah kewajiban pihak kedua ya, pihak pertama ya. Melakukan pemeliharaan. Nah, untung kita baca lagi ya. Benar. Iya benar Pak. Ini udah benar. Ayat 3, pihak kedua mempunyai hak sebagai berikut. Poin A, mendapatkan informasi terkait cuaca di area Bandara Internasional Kuala Namu meliputi 1. Data pengamatan rutin cuaca Bandara Kuala Namu, 2. Perakiraan cuaca Bandara Kuala Namu, 3. Peringatan dini cuaca ekstrim di Bandara Kuala Namu atau aerodrome warning, 4. Informasi cuaca lainnya yang mendukung keselamatan penerbangan. Yang B, mendapatkan sosial tentang informasi meteorologi dari pihak pertama. Jadi intinya kebalikannya lah, feedback dari kewajiban pihak pertama nih intinya. Pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut. A, memberitahukan kepada pihak pertama apabila terjadi gangguan atau kerusakan peralatan display informasi meteorologi penerbangan yang berada di area terminal bandara. Ini masih konfirmasi Bu ya, yang poin A ini ya. Iya. Ya, terkait di kita. Yang B, menjamin informasi cuaca signifikan yang diterima dari pihak pertama tersampaikan kepada jajarannya yang bertugas di lapangan guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Yang C, memberikan akses kepada pihak pertama dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta keperluan lain terkait layanan informasi meteorologi penerbangan di Bandara Kuala Namu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lanjut ke pasal 6. Mekanisme penyampaian informasi. Pihak pertama menyampaikan data dan informasi kondisi cuaca rutin Bandara Kuala Namu berdasarkan permintaan dari pihak pertama melalui salah nih Bu. Pihak kedua ya. Iya. Melalui telepon, email maupun WhatsApp. Pihak pertama menyampaikan perakiraan cuaca Bandara Kuala Namu dan peringatan dini cuaca ekstrim melalui telepon dan grup WhatsApp komunitas Bandara Kuala Namu. Informasi aerodrome warning disampaikan pihak kedua. Oke. Ini sudah guna mengantisipasi dunia mitigasi bahaya hazard yang ditimbulkan khususnya antisipasi bahaya di peralatan dan di darat dan pesawat yang bergerak di maneuvering area dan parking area apron. Oke, lanjut. Pasal 7, media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan komunikasi dan koordinasi meliputi 1. Pesawat telepon, telepon genggam, email, WhatsApp, surat menyurat, sarana komunikasi lain yang dimiliki para pihak. Oke. Dalam hal yang penting memerlukan koordinasi cepat, maka para pihak dapat menghubungi 1. Nomor telepon dan alamat email Stasiun Meteorologi Kuala Namu, telepon kantor 061-795-4811 atau 061-888-0300 extension 8468. Alamat email stamet.kualanamu@bmkg.go.id atau stamet.kualanamu@gmail.com, polonia.stamet@gmail.com. Aplikasi WhatsApp 0813 997 4910. Nomor telepon dan alamat email PT Angkasa Pura II Persero, Bandara Internasional Kuala Namu, telepon kantor 061-8888-0300 extension 8465. Alamat kantor, alamat email safetyrisk.kno@angkasapura2.co.id atau safetykno@gmail.com. Aplikasi WhatsApp 0811 6134 383. Pasal 8, jangka waktu perjanjian. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 tahun. 2 katanya Bapak. 2 tahun ya jadinya. 2 tahun terhitung sejak ditantangani oleh para pihak. Jadi kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Untuk perpanjangan perjanjian kerjasama ini, para pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perjanjian kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini. Ayat 4, dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada pihak lainnya selama-lamanya 30 hari kalender sebelum perjanjian kerjasama ini diakhiri. 5. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan diakhiri apabila A. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum. Yang B. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini. C. Keadaan force majeure yang tidak dapat diatasi sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan perjanjian kerjasama. Yang ayat 6, pengakhiran perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh ayat 5 pasal ini dituangkan dalam dokumen tertulis dan disepakati para pihak. Pasal 10 force majeure mungkin ini sudah normatif ya, nggak perlu dibaca, itu sudah baku di seluruh hampir semua instansi lah. Masalah bencana alam, masalah penyakit atau apa. Pasal 11 amandemen atau adendum, perubahan dan penambahan perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam amandemen atau adendum perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. 12 penyelesaian perselisihan, segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh para pihak. Pasal 13 mungkin di down aja Bu supaya agak bagus kali ya, supaya nggak terputus. Nanti akan kita ini juga. Pasal 13 penutup, demikian perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani dalam 2 rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak. Tanda tangan pihak pertama Kepala Stasiun Meteorologi Kuala Namu Bapak Farul Raji, pihak kedua PT AP2 Bandar Kuala Namu ditandatangani oleh Pak Jody Prasetyo selaku Eksekutif Manajer. Ya. Oke, clear Bu. Baik. Terima kasih Bang Roji. Ya, izin bertanya Bang, kalau penulisan kerjasama itu sebenarnya dipisah atau disambung ya? Yang bakunya gitu. Perjanjian kerjasama atau kerjasama gitu. Dikit ini aja. Sambung Bang. Saya sambung ya. Sambung Bang. Berarti udah benar ya Pak? Iya. Karena ini kalimat kata majemuk soalnya. Kira-kira dari Kak Mega ada tambahan lagi, ada masukan atau tambahan lain? Sudah Bang Panji, cukup. Tidak clear ya? Clear Bang. Kita bungkus ya? Iya. Baik, kalau begitu, kalau memang sudah clear, tadi seperti yang kita diskusikan, nanti mungkin Kak Mega silakan seperti disampaikan Kak Paulina, nanti kita support untuk percepatannya kan, mudah-mudahan Pak JM. Atau sebentar Bang Panji, coba saya tanya dulu, Pak Darul, karena ada juga hadir di sini Pak Darul, mana tahu ada yang mau ditambahkan Pak Darul, silakan Pak Darul, monitor. Pak Darul. Pak Darul? Baik, memang karena memang ini paralel banyak sekali kerjaan sama Pak. Jadi sambil paralel juga Pak Darulnya mungkin sudah clear lah. Nanti kalau apa kita ini kan lagi. Ya. Mungkin sebelum ditutup Kak Paulina ada masukan lagi Kak Paulina? Udah sih kayaknya udah clear ya. Clear ya Kak? Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Mega dan tim, serta Kak Paulina dan tim, Bang Roji, Bang Arpen, atas kerjasamanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita membahas bersama terkait perjanjian kerjasama antara Stamet Kuala Namu dengan Angsapura II Kuala Namu. Nantinya seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin untuk percepatan berkas-berkas yang dibutuhkan Kak Mega, mungkin nantinya kalau sudah sampai ke kami juga akan berusaha untuk segera menindaklanjuti. Mudah-mudahan Pak JM juga tidak ada kendala dan approval gitu kan. Dan kalau memang bisa segera ditandatangani bersama, kita upayakan secepatnya agar yang menjadi harapan tadi temuan audit yang auditnya besok ya Kak, segera bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Sedikit Bang Panji. Ya, boleh lagi Kak, silakan Kak. Ya, untuk
dari kami juga dari BMKG, kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak SM, mungkin sudah meninggalkan rapat Zoom kita, kepada Bang Andri, juga Kak Paulina, terima kasih Kak dan timnya. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Juga Bang Panji dan timnya, terima kasih banyak Bang Panji. Masih saya repotkan ini ya Bang. Ya mudah-mudahan apa-apa Kak. terjalin terus ini kerjasama kita, karena memang sudah berjalan ya kerjasama kita selama ini. Dan ini lagi kebetulan kami yang dikejar, teman-teman dari AP2 juga sangat membantu ya. Terima kasih. Kami mewakili pimpinan, Pak Kepala Stasiun juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim AP2. Demikian Bang Panji. Ya terima kasih Kak Mega. Ya kalau Kak Mega selama ini kita koordinasi ya sangat memuaskan lah. Artinya best responnya nggak diragukan lagi. Jadi mohon maaf Kak Mega kalau memang kami ada keterbatasan dan kekurangan. Mohon maaf. Ya untuk mengakhiri ke pertemuan kita kali ini, lagi selamat sehat untuk kita semua. Topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji. Nanti aku